Kak, Kak, dengar penjelasanku. Penjelasan? Cepat jelaskan! Di pesta ayah, kamu malah selingkuh sama tunanganku. Tegar, hebat banget ya kamu. Jangan pukul lagi! Jangan pukul lagi! Pengawal! Pengawal! Hentikan! Ngapain kalian? Ayah, dia itu sudah gila. Tegar, wajahmu! Hadi, kenapa kamu pukul adikmu? Ada apa ini? Bikin malu saja. Hadi mau perkosa aku. Tegar yang menolongku. Benar, dia itu bajingan. Ayah, dia itu beneran bajingan. Dia gak pantas ada di keluarga ini. Tegar, aktingmu bagus juga. Gimana kalau cek CCTV di kamar itu? Lihat yang kalian lakukan. Mulai hari ini, kamu bukan keluarga Lim lagi. Semua kartumu akan aku blokir. Pergi! Pergi dari sini! Anak durhaka. Ibu, kalau ibu nggak tinggalkan rumah, aku pasti sudah jadi gelandangan. Beras di rumah habis lagi. Urusan ke kota sudah tertunda 2 bulan. Pekerjaan di kelurahan juga nggak ada kabar. Gimana ini? Suara apa itu? Dari mana asalnya? Ini memang padat. Hah? Kamu ini siapa? Kenapa gentong airmu tersambung sama punya aku? Sekarang tahun berapa? Hadi, tahun 2020. Tahun 2020? Sudah gila ya? Ini beneran. Pak Hadi, halo. Pak Hadi, halo. Sekarang tahun 1980. Aku tahu ini terdengar mustahil, tapi fakta sudah ada di depan. Aku harus percaya. Namaku Lurah, berasal dari desa sejak tahun 1978. Tahun 1980? Ini bukan mimpi. Gentong ini beneran bisa ke masa lalu. Tegar, Yuni. Kalian pikir usir aku dari rumah semuanya cukup? Dengan ini, aku punya kesempatan untuk bangkit. Apa ini? Jam tangan. Ini nggak ada jarumnya. Ada apa ini? Ini untuk buktikan ketulusanku, agar dia lihat teknologi masa depan.
Bu Lurah, tolong percayai hal yang mustahil ini. Aku Hadi dari tahun 2020. Aku butuh bantuanmu. Sebagai balasan, aku akan beritahu perkembangan 40 tahun ke depan, agar kamu dan keluargamu bisa hidup lebih baik. 40 tahun ke depan. Nggak peduli identitasmu, benaran dari masa depan. Karena kamu bisa bikin keluargaku hidup lebih baik. Aku akan coba percaya. Pak Hadi, aku percaya kamu. Koin perak ini peninggalan ibuku. Katanya buat jadi mas kawinku. Coba lihat apa ini berharga di tempatmu. Lalu, kamu mau aku carikan apa? Tidur dulu. Besok aku ke pasar barang antik buat lihat harganya. Silakan, silakan. Dilihat dan dipilih. Aduh, Anda terlalu baik. Selama ini, Anda sudah banyak membantuku. Bos, Anak muda, silakan lihat-lihat. Aduh, aku ini berterima kasih banyak. Oh, T46. Perangko monyet T46 kan? Baik. Nggak masalah, soal ini serahkan padaku. Pasti beres. Anak muda, kamu mau jual apa? bos, Anda lihat ini. Buatan Republik Awal. Kondisinya lumayan. Aku kasih harga pantas, 1,6 juta. Sepertinya bos gak serius mau beli. Aku tanya ke toko lain. Anak muda, jangan buru-buru. Walau nggak jadi bisnis, tetap jaga hubungan. Harga masih bisa nego. Harga pas 3 juta. Ini sudah harga tertinggi. 4 juta. Atau aku gak akan jual. Baiklah, kulihat kamu ini terus terang. Ya sudah, 4 juta saja. Anggap saja kita kenalan. Sini. Bos, kupon sepeda ini berapa? Ini barang lama, disimpan buat jadi kenangan. 300.000. Aku ingat di drama TV tahun 80-an, sebuah sepeda termasuk barang mewah. Kuponnya susah sekali didapat. Kalau ada ini, Lurah akan lebih mudah berpergian dan berbisnis. Baik, aku beli. Berikan aku 2 lembar ini. Datang lagi ya. Datang lagi ya. Oh. Maaf. Wah, Bu Yara, tumben hari ini bisa mampir. Silakan duduk. Orang yang keluar tadi datang untuk jual barang. Seorang pemuda jual sebuah koin perak. Coba lihat. Kondisinya memang bagus, cukup menarik. Anda bilang apa? Nggak ada. Tuan Kevin, Anda tahu siapa orang tadi? Aku nggak kenal. Wajahnya asing. Kayaknya sih dia jarang ke toko barang antik. Tapi orangnya terus terang dan ngerti harga juga. Nona Yara, Anda tertarik padanya? Mungkin. Seorang pemuda bawa koin tua yang masih mulus buat ditukar uang. Memang cukup menarik. Kupon ini seharusnya bisa bantu dia. Dia harus segera memakainya, biar hidupnya baik. Juga bisa bantu aku kumpulkan barang. Lurah, koin perak lama aku jual seharga 1,6 juta. Cukup untuk beberapa waktu. 2 kupon sepeda ini untuk kamu. Punya sepeda di tempatmu akan lebih praktis. Satunya lagi kamu tukar jadi uang. Kalau butuh sesuatu, bilang saja. Aku akan carikan. Perangko monyet T46 kan? Baik. Nggak masalah. Urusan ini serahkan padaku. Oh iya. Lalu kalau ada waktu, kamu pergi ke kantor pos, cari perangko merah yang baru diterbit nominal 8 sen. Di atasnya, ada gambar monyet. Beli sebanyak mungkin. Harus cepat ya. Lurah, semoga gentong ini bisa bikin hidup kita makin baik. Zaki, Lurah. apa di sini ada perangko baru 8 sen yang bergambar monyet? Oh, perangko monyet ya? Baru datang, jarang yang beli. Kamu mau berapa? Aku mau semuanya. Zaki, Lurah? apa di sini ada perangko baru 8 sen yang bergambar monyet?
Oh, perangko monyet ya, baru datang. Jarang yang beli. Kamu mau berapa? Aku mau semuanya. 12.000. Ini uangnya. Oh, aku masih ada beberapa lembar untuk kamu saja. Oh iya, aku mau tanya sesuatu. Apa di sini bisa beli sepeda? Sepeda? Kamu mau merek apa? Aku punya informasi, kamu punya kupon sepeda. Kalau tidak punya nggak bisa beli. Kupon? Aku punya 2. Dikasih keluargaku. Lurah, aku mau bicara denganmu. Bulan depan anakku nikah dari 3 barang wajib. Hanya kurang sepeda. Kuponnya sangat sulit didapat. Bisakah Anda berikan 1? Soal harga bisa diatur. Jual ke Anda. Anda bisa bayar berapa? Lalu gimana cara aku beli sepeda? Sepedanya biar aku yang urus. Dijamin sepeda Phoenix model terbaru. Soal uang kuponnya 200.000. Aku akan kasih 200.000. Ini harga yang paling adil. Baiklah, Zaki. Aku percaya kamu. Lalu aku berikan 1 kupon 200.000 ditambah 1 sepeda wanita. Bisa diambil minggu depan? Bisa, pasti bisa. Lurah, kamu sangat membantuku. Ini surat pengambilannya. Aku pamit dulu. Iya. 200.000 ditambah sisa uangku. Modalnya sudah lumayan. Sepedanya juga sudah beres. Hadi benar, gak bisa hanya nunggu. Aku harus cepat cari peluang usaha kecil biar bisa dapat banyak uang. Pak Hadi, perangkonya sudah kubeli. 1 set lengkap 80 lembar. Dan beberapa lembar satuan. Totalnya 12.000. Jujur saja, aku agak gak rela. Ini bisa untuk beli banyak beras. Tapi karena kamu bilang penting, aku percaya. Bagus sekali. Kondisinya sempurna. Selain itu, pekerjaan di kelurahan masih belum ada kabar. Seharian menganggur di rumah, rasanya hampa. Aku gak tahu ke depannya harus gimana. Kamu dari masa depan. Bisakah kamu beri aku petunjuk? Tahun 1980. Bingung. Iya. Peralihan ekonomi terencana ke ekonomi pasar. Banyak pemuda yang ke kota, tapi hadapi kesulitan. Tapi justru banyak kesempatan. Lurah, perangko sudah diterima. Kondisinya bagus. Perangko ini di masa depan sangat berharga. Aku yakin ini bisa mengubah keadaan kita berdua. Aku mengerti kebingunganmu, tapi dengarkan aku. Zaman sedang berubah setahuku. Negara akan segera umumkan dukungan usaha perorangan. Ini kesempatan yang sangat besar. Kamu bisa mulai coba bisnis kecil dulu. Besok, pergi cari informasi dulu. 1 lembar ini sebagai modal awal. Lurah, kita berjuang bersama. Ayo, Zah, dilihat barangnya. Kualitasnya luar biasa. Wah, anak muda, datang lagi. Hari ini kamu bawa barang bagus apa? Beliau ini Muzara, kolektor terkenal. Hari ini datang, ada sesuatu. Aku minta kalian menilainya. Ah, perangko monyet T46. Kondisinya sempurna. Lem asli belum pernah ditempel. Warnanya cerah, geriginya utuh. Ini barang bagus. Ayo, anak muda, duduklah. Perangko ini menurut harga pasar sekitar 16 juta. Bahkan bisa lebih dari 20 juta. Tergantung kondisi dan jalur distribusi. Yang ini aku tawar 20 juta. Kak Kevin, kondisi perangko ini termasuk kelas atas. Kalau ada di pelelangan dan ketemu pembeli yang pas, harganya bisa lebih tinggi. Tuhan, siapa nama Anda? Oh, panggil aku Hadi saja. Pak Hadi, Anda hanya punya 1 saja. Bukan. Yang seperti ini, aku punya 1 lembar utuh. Lalu semua nomor urut. Kondisinya lebih bagus daripada yang ini. Lengkap dengan nama pabrik di pinggirannya. 1 lembar utuh. Hadi, kamu nggak lagi bercanda kan? Barang ini sekarang langka sekali. Pak Hadi, kalau beneran punya 1 lembar utuh, bolehkah aku dan Tuan Kevin melihatnya? Harga bisa nego. Bisa.
Barangnya disimpan rapi di rumah. Hari ini aku datang untuk minta penawaran realistis dari kalian. Aku ingin kalian beri harga yang pantas. Kalau 1 lembar utuh, dengan premi per lembar dan pertimbangan perlengkapan, aku tawar 2 miliar. Aku tawar 2 miliar. Kak Kevin, kalau satuan harganya lumayan. Tapi kalau 1 lembar utuh agak terlalu rendah. Pak Hadi, aku tawar 2,4 miliar. Kebetulan aku juga kenal beberapa teman di lelang. Kalau ini dilelang, harganya pasti tinggi. Prosesnya agak lama, tapi komisinya tinggi. Harga lelang akan lebih tinggi. Tapi itu butuh waktu dan koneksi. Tapi sekarang aku butuh dana cepat. Waktu adalah uang. Tuan Kevin, Bu Zara menawar 2,4 miliar. Kalau Anda? Aku tawar 3 miliar. 3 miliar uang tunai. Bisa langsung kuberikan. Tapi Hadi, kamu harus jamin kondisinya sama persis dengan yang ini. Setuju. Barangnya ada di dekat sini. Aku ambil sekarang. 2 jam lagi kita bertemu di sini. Kayaknya Tuan Kevin pasti mendapatkannya. Kalau begitu aku pamit dulu. Baik, baik. Hati-hati di jalan, Bu Zara. Halo? Apa ini Pak Tegar? Baik, baik. Hati-hati di jalan, Bu Zara. Halo? Apa ini Pak Tegar? Aku Kevin dari Galeri Harta. Oh ya, Anda mencari T46 kan? Hari ini barangnya sudah ada. Ya, baik. Anda mau datang lihat sendiri ya? Ya, bagus sekali. Aku tunggu Anda ya. Ya. Ayo. Ayo mampir lihat dulu. Dilihat barangnya, silakan. Kevin, barangnya sudah sampai. Aduh, Pak Tegar. Cepat sekali datangnya. Penjual lagi ambil barang. Sebentar lagi sampai. Silakan duduk dulu, minum teh ya. Aku akan hubungi penjual. Baiklah. Aduh, Siska, tahu gak perangko monyet ini untuk siapa? Kamu bilang ini sangat berguna. Ku kasih tahu, bulan depan ulang tahun ke-80 Nyonya Ratna dari keluarga Jana. Nyonya Ratna gak punya hobi lain, cuma suka koleksi perangko. Terutama ingin punya 1 set perangko tahun monyet utuh. Perangko monyet tahun 80-an ini benaran sangat langka. Asal bisa buat Nyonya Ratna itu merasa senang dan bisa dekat di keluarga Jana, maka semua keinginan keluarga kita pasti akan terwujud. Kak Tegar, kamu hebat sekali. Bisa berpikir sejauh Tentu itu. saja. Begitu aku dapat kerja sama kali ini, posisiku di keluarga akan benaran stabil. Saat itu, aku akan bikin Hadi nggak pernah bisa bangkit lagi di Kota Jaya. Dia memang pantas hancur. Mana bisa dibandingkan denganmu? Kamu pandai sekali bicara. Kalian berdua bisa bermesraan di mana saja. Saat itu, aku akan bikin Hadi gak pernah bisa bangkit lagi di Kota Dia Jaya. memang pantas hancur. Mana bisa dibandingkan denganmu? Kamu pandai sekali bicara. Kalian berdua bisa bermesraan di mana saja. Wah, kukira siapa? Ternyata kakakku yang diusir dan sampai sekarang gak ada apapun. Kak, ada apa? Kamu sekarang sudah jadi gelandangan, lalu ke toko antik untuk ngemis. Atau ibumu tinggalkan barang rongsokan buat ditukar makan? Hah, Kak? Tuan Kevin. Tuan Kevin. Yo, cari Tuan Kevin. Untuk apa mencarinya? Mau pinjam uang ya, Kak? Hadi, kamu sadarlah, keluarga Lim sudah nggak ada tempat untukmu. Kamu juga nggak ada tempat di kota ini. Lihat dirimu yang sekarang. Apa bedanya dengan gelandangan? Benar kan, Kak? Tuan Kevin. Hadi! Kamu nggak usah sok. Masih pura-pura tenang, ya? Dengar ya. Kamu pecundang yang dibuang keluarga, paham nggak? Apa kamu mampu beli salah satu barang di sini? Kalau kotor, kamu mampu ganti rugi. Kamu cepat pergi dari sini, jangan buat malu, paham nggak? Nanti ada klien penting, ini bukan tempat untukmu. Oh, Pak Hadi sudah kembali. Ini... Kalian saling kenal? Kenal? Sangat kenal. Ini kakakku yang gak berguna, sampai diusir dari keluarga dan jatuh miskin. Kevin, kenapa standar tokomu jadi serendah ini? Semua orang bisa masuk.
Ini, Pak Tegar, perangko monyet itu milik Pak Hadi ini. Apa? Penjual yang kamu maksud itu dia? Dia punya 1 lembar penuh perangko monyet. Apa? Penjual yang kamu maksud itu dia? Aku nggak salah dengar kan? Hadi, cuma kamu? Dia punya 1 lembar penuh perangko monyet. Lihatlah penampilanmu itu. Bawa tas butut, pakai baju jelek. Kamu itu tinggal di kolong jembatan ya? Kamu tahu perangko monyet edisi 80 harganya berapa? Kamu pernah lihat gak? Kamu dengar ya? Kamu itu bahkan gak mampu beli ujung perangkonya. Hadi, aku tahu kamu pasti sedih. Diusir dari rumah, hidupmu pasti sangat susah. Tapi jangan karena hal ini, kamu menipu orang. Tuan Kevin itu pebisnis jujur. Kamu jangan merugikannya. Benar. Pak Tegar, Nona Siska, sebelumnya Hadi pernah jual 1 koin perak lama padaku. Semuanya aman, tapi dia juga bawa perangko monyet untuk aku periksa. Itu asli. Kamu jangan bodoh. Dengar ya, trik penipu sekarang canggih sekali. Tahu nggak? Awalnya kasih 1 yang asli, buat jadi umpan begitu kamu mau lihat versi lengkap. Aku mau lakukan transaksi besar. Dia akan langsung menukarnya dengan yang jelek. Kamu paham nggak? Kamu jangan dibodohi. Suruh dia keluarkan barangnya dulu. Aku juga mau lihat. Kamu bisa keluarkan barang apa? Kamu beneran punya? Punya? Aku sudah bawakan untukmu. Tuan Kevin, barangnya ada padaku. Lama sekali. Gak ada barang kan? Cepat buka. 3 miliar. Bayar tunai. Sepakat kan? Sepakat. Asal barangnya asli, uang akan aku siapkan. Aktingnya bagus juga. Aktor. Bukalah. Biar kami lihat. Coba aku lihat barang berharga milikmu ini. Coba aku lihat barang berharga milikmu ini. Silakan. Ini asli. Beneran edisi original. Kondisinya sempurna. Nomor seri berurutan. Nama percetakan jelas. Pak Hadi, perangko ini perangko paling sempurna yang pernah aku lihat selama ini. Gak mungkin. Ini sangat gak penting. Kamu dapat dari mana ini? Kamu mana punya uang beli ini? Kamu pasti nyuri uang. Tegar, imajinasimu itu cuma sebatas mencuri ya? Hadi, Kak, bulan depan ulang tahun Nyonya Ratna. Perangko ini memang hadiah paling cocok untuknya. Kalau bisa dekati keluarga Jana itu sangat penting bagi keluarga kita. Kamu sebagai anak sulung seharusnya ikut berkontribusi kan, Kak? Kak, begini, perangko ini kamu jangan jual, kasih aku, biar aku berikan ke ayah. Kak, begini, perangko ini kamu jangan jual, kasih aku, biar aku berikan ke ayah. Kamu ini sangat gak tahu malu ya. Perangko ini milikku. Mau jual atau enggak, itu terserah aku. Siapapun gak berhak ambil. Baik. Hadi, hebat sekali. Kamu kira kalau kamu jual ke Kevin, aku gak akan bisa dapat? Kevin, kamu terima saja, aku bayar 4 miliar, aku beli. Ini, Pak Hadi, Anda lihat, Pak Tegar memang sangat butuh. Ini aku rasa... Tuan Kevin, kalau kamu mau jual perangko ini ke Tegar, maka aku nggak akan jual. Hadi, apa maksudmu? Kamu permainkan aku. Harga sudah disepakati. Sekarang kamu bilang nggak dijual. Bocah, kamu jangan nggak tahu diri ya. Kamu dengar, hari ini mau jual atau enggak, tetap harus kamu jual. Atau, aku sudah 30 tahun di bisnis ini. Punya banyak cara, biar perangkomu nggak bisa laku di kota Jaya. Biar jadi sampah. Perangko ini aku beli.
Ramai sekali. Karena Pak Hadi gak mau jual perangko ini ke kalian berdua, maka aku beli. Ramai sekali. Karena Pak Hadi gak mau jual perangko ini ke kalian berdua, maka aku beli. Nona Yara, Biar ku perkenalkan, ini putri keluarga Jana, yaitu Nona Yara. Ini bos Kevin dari Galeri Harta. Ini putra keluarga Lim, Tegar. Ini Pak Hadi. Tadi aku dengar sedikit dari luar. Perangko monyet ini, kondisinya memang sebagus kata Tuan Kevin. aku sangat yakin. Aku Kevin, jamin dengan reputasi 30 tahun, perangko ini beneran bagus. Baik, Pak Hadi buka harga 3 miliar. Benar. Tuan Kevin juga sudah periksa. Semuanya asli, tapi sekarang ada sedikit masalah. Aku sudah dengar. Ada yang mau naikkan harga, ada yang sangat tamak mau jual ke orang. Tuan Kevin, Pak Hadi sudah tegaskan kalau perangko ini akhirnya dijual ke Pak Tegar. Dia nggak akan jual. Jadi, sekarang aku beli perangko ini dengan harga yang sama untuk hadiah ulang tahun ke-80 nenekku. Kamu keberatan? Nggak keberatan, sama sekali nggak keberatan. Nona Yara bisa tertarik, itu kehormatan bagi toko ini. Perangko ini sangat cocok dengan Anda. Nona Yara. Nona Yara, karena ini hadiah ulang tahun untuk Nyonya Ratna, aku gak akan merebutnya. Aku gak akan ganggu Nona Yara. Ayo. Bu Zara, tolong bantu aku cek lagi. Pak Hadi, 3 miliar tunai atau transfer? Transfer saja, lebih praktis. Ini manajer rekening pribadiku. Hubungi dia. Dia akan segera atur transfer. Perangkonya aku bawa sekarang. Boleh? Boleh. Nona Yara memang hebat. Oh iya, Pak Hadi. Aku masih mau tanya satu hal lagi. Kalian silakan berbincang. Silakan, Nona Yara. Pak Hadi, bisa dapat perangko monyet selengkap ini? Pasti selera dan hokimu bagus. Nona Yara terlalu memuji. Ini hanya kebetulan. Nenekku, selain koleksi perangko, belakangan ini sangat inginkan sebuah lukisan. Dulu dia lihat saat masih muda. Sayangnya nggak pernah menemukannya. Apa kamu pernah mendengarnya atau pernah melihatnya? Sekarang juga selidiki dari mana dia dapat perangko itu. Dan dia, gimana dia bisa berhubungan dengan Yara? Cepat selidiki! Nenekku, belakangan ini sangat inginkan sebuah lukisan. Lukisan apa? Aku kurang paham kalau soal lukisan, tapi aku bisa bantu mencarikannya. Namanya Sungai Musim Semi. Bukan karya kuno. Dibuat sekitar 70 tahun lalu. Oleh pelukis bernama Arifin. Ukurannya nggak besar, sekitar berbentuk persegi. Itu tentang sungai di musim semi, dahan dedalu baru bertunas. Ada beberapa bebek main di air sungai yang hangat. Gaya lukisannya sederhana, tapi penuh pesona dan kehidupan. Nenek bilang, lukisan itu dulu bukan karya terkenal, lebih seperti hadiah elegan antar sastrawan. Arifin. Bisa minta Lura untuk bantu mencarinya. Arifin, Sungai Musim Seni. Sudah aku catat. Tapi lukisan ini sudah sangat lama dan bukan karya pelukis terkenal. Mungkin agak sulit dicari, tapi aku akan berusaha mencarikannya. Aku mengerti. Pak Hadi bisa keluarkan perangko monyet sebagus ini. Itu sudah takdir yang langka. Kamu mungkin seseorang yang berjodoh dengan barang itu. Kalau kamu berhasil menemukannya, baik itu yang asli atau salinan yang terpercaya, tolong hubungi aku. Kami pasti akan beri imbalan yang besar. Nona Yara terlalu memuji. Karena ini keinginan Nyonya Ratna, aku akan lebih perhatikan. Kalau ada kabar, pasti akan kuhubungi. Baik, lalu aku pamit dulu. Kutunggu kabar darimu. Aku akan berusaha.
Tegar, ada apa? Kenapa wajahmu cemberut? Ibu, ayah, coba tebak hari ini aku ketemu siapa di Jalan Antik. Siapa? Kamu ribut sama temanmu yang gak bener itu. Hadi. Dia. Apa sekarang dia jadi pengemis? Jadi pengemis? Ayah nggak tahu sekarang dia sudah sukses besar. Tadi aku ke galeri harta, kebetulan ketemu dia lagi jual barang di sana. Jual barang? Dia bisa punya apa yang berharga? Apa dia curi sesuatu dari rumah kita? Curi? Kalian tahu gak apa yang dia jual? 1 lembar utuh perangko monyet edisi 80. Kondisinya sempurna. Kevin sudah cek, katanya ini barang langka. Perangko monyet edisi 80. Dari mana dia dapat? Mana aku tahu? Aku lihat perangko itu bagus. Kupikir itu hadiah paling layak untuk Nyonya Ratna. Benar kan? Jadi aku bilang padanya, perangko ini kita semua sangat butuh. Aku juga bilang, kamu itu putra sulung keluarga Lim. Berikan perangko itu padaku. Aku akan kasih ayah. Kalau ayah senang, mungkin kamu boleh pulang. Tapi dia langsung menolakku. Tahu nggak? Katanya kita sudah mengusirnya. Dia bahkan ejek kita. Bilang nggak tahu malu. Begitu lihat dia punya barang bagus, baru ingat dia. Hendra, dengar itu. Betapa bencinya anak itu pada kita. Tega dia dengan keluarga ini. Tahu gak Bu, ini belum selesai. Ku bilang kamu boleh jual, aku beli dengan harga lebih tinggi. Tapi entah kenapa, dia beruntung sekali malah dekat sama Yara dari keluarga Jana. Lalu si Yara juga gak tahu kenapa langsung mau beli perangkonya dan langsung transfer uang. Hendra, jangan emosi nanti sakit. Ayah lihat kan, dulu ayah masih luluh memberinya rumah tua itu. Sekarang dia sudah hebat langsung melawan keluarga. Cukup! Kenapa aku bisa punya anak durhaka seperti dia itu? Dulu usir dia dari rumah memang benar. Beraninya dia dekat dengan keluarga Jana. Sampai kapan dia bisa sombong? Lurah, aku ada urusan mau minta tolong. Bantu aku carikan sebuah lukisan bernama Sungai Musim Semi. Pelukisnya bernama Arifin. Lukisannya tentang bebek yang main air di tepi sungai. Lukisan ini sangat penting bagi seorang nenek. Barang antik lain yang menarik juga bisa bantu aku kumpulkan. Oh iya, aku kirim sekalian beberapa barang. Ini semua barang modis terbaru dari selatan. Di sana harusnya akan laku. Dari bahan plastik, itu korek api gas. Sekali tekan langsung nyala. Lebih praktis dan bagus dari korek api batu api lama. Yang bahannya logam, itu jam elektronik. Gak perlu diputar. Waktunya akurat, ada yang bisa menyala dalam gelap. Kamu bisa coba jualan di area pabrik atau tempat yang banyak pemuda. Harganya bisa dipasang agak tinggi. Misalnya korek api dijual seharga 6-10 ribu. Jam tangan 30-60 ribu. Kalau lancar, cepat gunakan uangnya untuk cari tempat yang cocok. Dan cari tahu gimana cara urus surat izin usaha perorangan. Kebijakan baru akan segera datang. Ini kesempatan terbaikmu untuk cari duit. Coba Waduh, lihat apa ini? Sini lihat-lihat. Kawan, Bagus. Yang ini korek api gas. Barang baru dari selatan, gak perlu korek. Sekali tekan langsung nyala. wah keren. Keren ya. Ini lebih bagus dari korek kayu. Waktu hujan juga bisa dipakai. Bisa, Wah. tahan angin dan lembab. Dan Lihat ini sebelah sana. lebih hemat dari korek kayu. Satu bisa dipakai Jadi lama, harganya penasaran. 6.000. Kamu lihat Yang ini. nggak ada Ini jarum. bagus sekali. Iya, bagus ya. Oh, Ini nggak nyala. Yang ini jam tangan elektronik, Coba lihat nggak yang perlu ini. diputar. Ya, aku Waktunya suka. akurat sekali. Malam juga bisa menyala. Kalau yang Harganya ini? 30.000. Mahal Kalau yang banget. itu, Tapi mahal memang belum juga pernah lihat sih. ya. aku mau beli 2 korek api. Aku baik, mau baik. 1 jam Oke, tangan. yang ini. Aku mau beli Aku satu. mau satu Iya, korek api. satu ya. Nih, jangan Aku juga mau buru-buru, satu. masih ada. Ini? Aku mau 1. Itu bagus sekali. Baik-baik. Aku mau Ini 1 ya, korek ini api. punya Aku juga mau. Aku mau 1. Wah, Ini barangnya bagus kembaliannya. ya. Baik. Lain kali datang lagi ya. Lain kali datang lagi. Zaki, Kak Zaki. Gak kusangka, korek api dan jam tangan dari Hadi sangat laris. Sehari dapat lebih dari 2 juta. Sudah bisa beli sepeda. Nanti malam aku akan tulis surat lagi ke dia. Harus tambah stok lagi. Lurah datang. Zaki, aku mau ambil sepeda. Aku sudah siapkan. Sepeda Pinik model terbaru, masih mulus. Oh iya, Zaki. Aku mau tanya sesuatu.
Anda kenal banyak orang. Tahu nggak di mana bisa cari lukisan lama? Bukan lukisan kuno, tapi lukisan modern yang ada rasa kehidupan. Lukisan lama, mau buat apa? Sekarang sudah nggak zaman. Orang tua di rumah suka, jadi suruh aku cari. Nggak harus terkenal. Yang penting lukisannya bagus dan berkesan. Soal harga, bisa diatur. Aku ini kurang jeli. Lurah, ini beneran misterius. Begini, aku punya teman lama. Dia tinggal di belakang biro perwalian. Rumahnya ada banyak lukisan macam itu. Kalau kamu beneran mau lihat, aku akan telepon dia. Bilang ada tamu terhormat mau menikmati seni. Terima kasih banyak. Sebaiknya lukisan seperti tema bunga, burung, dan pemandangan yang segar dan alami. Misalnya ada lukisan yang berjudul Sungai Musim Semi. Sungai Musim Semi? Nggak tahu. Tapi koleksinya banyak. Bisa jadi ada. Kamu tunggu kabarku ya. Bagus, terima kasih Kak Zaki. Kalau begitu aku pamit dulu ya. Bisnisnya bagus ya. Lumayan. Kak Zaki, Lurah sudah datang. Ini Dandi dan ini Lurah. halo. Halo. Kalian ngobrol dulu ya. Baik-baik. Duduk. Nona Lurah, ini semua barangnya. Ini koleksi ayahku sejak dulu. Pelukisnya bukan seniman terkenal, tapi teknik dan suasananya lumayan bagus. Berapa harga lukisan ini dan yang lainnya? Sejujurnya, kalau bukan karena terpaksa, aku nggak akan jual lukisan ini. Begini, kalau kamu beneran mau, ambil semuanya. 1 juta. Dandi, sejujurnya, aku juga bantu teman cari lukisan. Harga Anda memang agak tinggi. Kalau hanya Sungai Musim Semi ini, apa rela melepaskannya? Kalau mau beli, ambil semuanya. Harga pas 1 juta. Setuju, aku bayar 1 juta. Aku ambil semua lukisan ini. Ini uangnya. Baik, Bu Lurah. Terima kasih ya. Lukisan ini aku titipkan padamu. Tenang saja. Hadi, Sungai Musim Semi sudah ketemu. Ada beberapa lukisan dari periode yang sama juga. Pelukisnya nggak terkenal, tapi menurutku cukup bagus. Pemiliknya butuh uang. Totalnya 1 juta. Harga yang nggak murah, tapi aku rasa sepadan. Bisnis di lapak sangat bagus, jangan khawatir. Lukisannya sudah dikemas. Aku akan kirim ke kamu. Hadi, lukisan Sungai Musim Semi ketemu. Ada 4 lagi. Total 1 juta. Lukisan sudah kukirim. Lapak ramai. Modal sudah balik. Lurah, 15 April 1980. Benar. Ini dia. Halo, Halo, Nona Yara. Ini aku, Hadi. ada apa Pak Hadi? Sungai Musim Semi yang kamu cari sudah ditemukan. Benarkah? Sekarang semuanya ada padaku. Total 4 lukisan dari periode yang sama. Tertanda Arifin, Iwan, dan lainnya. Kamu yakin itu Sungai Musim Semi? Aku bukan ahli, tapi judulnya Sungai Musim Semi. Nama penanya Arifin. Bisa diantar pagi ini? Nenekku mau melihat langsung. Bisa? Jam berapa? Jam 10. Perlu dijemput? Gak usah, aku naik taksi. Kirim aja alamatnya. Baik. Sampai jumpa jam 10. Baik. Matamu buta ya? Kurir, kesana saja. Maaf, aku kesini cari orang. Cari orang? Memangnya kamu kenal orang di dalam? Pak Hadi, Nona Yara. Yara, kenapa kamu keluar? perjalananmu lancar? Lancar. Yara, aku datang juga jenguk Nyonya Ratna. Aku bawa sulaman tradisional. Nenek hari ini nggak terima tamu. Silakan masuk, nenek sedang menunggumu. Ah, ah, mm.
Benar-benar. Nenek, Pak Hadi sudah datang. Duduk. Kamu duduk dulu, aku ambilkan minum. Baik. Lukisannya mana? Ah, di sini. Bagaimana cara menemukannya? Temanku yang bantu cari. Teman yang mana? Teman yang bisa dipercaya. Apa kamu ngerti lukisan? Nggak ngerti, tapi temanku ngerti. Ternyata kamu jujur. Silakan diminum. Terima kasih. Oh. Bingkai lama. Setidaknya sudah 40 tahun. Setidaknya sudah 40 tahun. Ini lukisan itu? Ranting dedalu, goresan cakar kepiting, itu dia. Tinta tunjukkan 5 karakter, pekat, pudar, kering, basah, hangus, bagus. Sungai musim semi, ini tulisannya. Stempel merah, warna tinta cap cocok. Nenek, Ini dia, beneran dia. Nenek, Aku nggak apa-apa. Musim semi tahun itu, kami di tepi danau. Arif bilang, bebek paling tahu hangatnya air. Dia langsung melukisnya di tempat. Arifin, Nama aslinya Arif Wijaya. Kami memanggilnya Afif. Mana lukisan yang lain? ada di sini. Nama aslinya Arif Wijaya. Kami memanggilnya Afif. Mana lukisan yang lain? Ada di sini. Lukisan pemandangan gunung. Dia selalu ingin menyepi, tapi tetap pergi. Nenek, jadi lukisan ini... Aku mau semua. Nenek, lukisan ini... Pak Hadi, lukisan ini dilukis oleh teman lama nenek. Kuharap kamu bisa wujudkan keinginannya. Lukisan ini dibeli oleh temanku. Harganya 1 juta. Kapan? Baru-baru ini. 10 miliar. Nggak mahal. Tapi juga nggak murah. 1 juta. Nah, apa kamu tahu berapa harga lukisan ini? Nggak tahu. Tapi temanku habiskan 1 juta. Kalau nenek mau, Anda bayar seikhlasnya. Lukisan sungai musim semi ini saja. Tahun lalu dilelang, karya yang serupa terjual 10,6 miliar. Itu kan dilelang. Ini kembali ke pemiliknya. Kamu beneran sangat baik. Begini saja, 5 lukisan ini aku bayar 20 miliar. Oh, itu terlalu banyak. Harganya sepadan sama lukisan. Nenek, Yara, siapkan kontrak. Baik, Begini saja, 5 lukisan ini aku bayar 20 miliar. itu terlalu banyak. Harganya sepadan sama lukisannya. Nenek, Yara, siapkan kontrak. baik. Apa aku boleh ketemu temanmu itu? maaf, nggak bisa. Kenapa? Dia nggak suka bertemu orang asing. Anak ini menarik juga. Nenek,
Pak Hadi, kontraknya sudah siap. Oh. Uangnya sudah diterima. Pak Hadi, terima kasih. Aku yang harusnya terima kasih, membuatku untung banyak. Nenek sudah lama tidak sebahagia ini. Baguslah. Kamu nggak seperti yang dirumorkan. Rumor apa? Katanya kamu diusir dari keluarga Lim, hidupmu jadi susah. Gak sepenuhnya salah. Tapi kamu nggak begitu. Orang itu harus tetap hidup. Hei, Yara. Dia siapa sih? Tamu. Sekarang ini banyak orang jahat. Jangan sampai dia tipu. Kenapa kamu belum pergi? Rumahku ini nggak butuh penjaga. Kalau ada barang bagus lagi, jangan lupa cari aku. Baik, Perlu aku antar? gak perlu. Aku bisa sendiri. Sudah pergi. Menurutmu dia gimana? Gimana apanya? Karakter, kemampuan, sifat. Lumayan. Cuma lumayan. Nenek mau bilang apa? Anak ini bukan orang biasa. Kenapa bilang begitu? Diusir dari rumah tanpa marah dan dendam. Dapat uang banyak. Tanpa terkejut dan rakus. Hadapi kita. Tenang dan percaya diri. Jadi, kamu bisa sering berhubungan dengannya. Apa maksud nenek? Maksudku soal bisnis. Apa yang kamu pikirkan? Aku nggak mikir apa-apa. Bagus kalau begitu. Tapi temannya itu begitu cepat bisa temukan lukisan sungai musim semi. Pasti bukan orang biasa. Mungkin cuma beruntung. Sekali itu beruntung, 2-3 kali itu sudah kemampuan. Kamu bantu aku selidiki apa kegiatannya akhir-akhir ini. Nenek mau bantu dia. Lihat dulu. Kalau memang pantas, kita bantu saja. Baik. Ini aku. Yara, Nenek suruh aku tanya kamu bisa datang ke pesta ulang tahun minggu depan? kenapa undang aku? Nenek bilang kamu pembawa hoki. Baik, jam berapa? Nanti aku kirim. Oh benar, kalau Seno cari masalah sama kamu, kasih tahu aku. Gak perlu, aku bisa urus sendiri. Aku tahu kamu bisa urus, tapi tetap kasih tahu aku. Lurah, aku ada kabar baik. Sungai musim semi dan 4 lukisan lainnya terjual 20 miliar. Tapi ada satu masalah. Aku gak bisa dapat uang dari tahun 80-an sebanyak itu. Jadi, aku pakai cara lain. Begitu dapat barang, lakukan 3 hal. Pertama, beli rumah halaman yang punya halaman pribadi. Rumah halaman nanti akan sangat mahal. Kedua, cari ruko di persimpangan yang ramai, yang menghadap ke jalan. Gak perlu besar, tapi rapi. Cepat urus izin usaha perorangan, pasti akan segera terpakai. Ketiga, bantu aku cari hadiah. Pembeli lukisan itu ulang tahun minggu depan. Dia berjasa padaku. Jaga diri ya, tunggu kabar selanjutnya. Lurah, peluang kita makin terbuka. Pak Seno, sudah diselidiki. Identitas Hadi itu nggak rumit, bahkan bisa dibilang sederhana. Langsung ke inti. Putra sulung keluarga Lim, ibunya meninggal lebih awal, sebulan lalu. Di pesta ulang tahun ayahnya, dia dijebak oleh adik dan tunangannya. Lalu dituduh memukul karena cemburu. Ayahnya sangat marah, lalu usir dia dari rumah dan blokir semua dananya. Sekarang dia nggak punya apa-apa, cuma bisa tinggal di rumah usang. Keluarga Lim. Yang bisnis bahan bangunan. Punya sedikit uang dan selalu mikirin naik kelas. Hendra. Benar, itu dia. Hadi punya adik namanya Tegar. Sekarang dia satu-satunya pewaris keluarga Lim. Dia sedang berusaha dekati keluarga Jana. Tegar. Menarik. Apa dia itu tahu? Kakaknya sekarang sudah sangat sukses dan dekat sama keluarga Jana? Pasti tahu, keluarga Lim sedang pakai koneksi untuk selidiki uang Hadi dapat dari mana. Tapi belum ada petunjuk. Mereka hanya tahu Hadi jual perangko dan lukisan, lalu dapat banyak uang. Dia juga terima undangan pesta ulang tahun Nyonya Ratna. Undangan? Hah. Hadi dapat, Tegar nggak dapat. Menarik. Sangat menarik.
bantu aku buat janji sama Tegar. Bilang aku mau bicara dengannya. Beritahu kakaknya gimana cara tahu diri. Paham. Hadi, kamu cuma anak buangan. Kenapa bisa dapat perhatian Yara? Tegar, jangan bikin aku kecewa. Pak Seno, Hei, Tegar, sini, duduk sini. Jangan tegang, ah. Hari ini kita ngobrol santai saja. Aku dengar Pak Tegar sedang ada masalah ya. Pak Seno, Anda ini bercanda. Kami ini keluarga kecil. Mana mungkin gak lancar. Hanya saja ini aib keluarga. Sudahlah, jangan dibahas. Apa karena kakakmu, si Hadi? Jangan sebut dia, Pak Seno. Aku beritahu ya, dia itu gak tahu balas budi. Dia sudah diusir dari rumah, tapi masih berulah. Entah gimana, dia bisa sangat beruntung. Dapat barang rongsokan, lalu dekati orang hebat, beraninya sombong di rumah. Sekarang, dia bahkan gak hargai ayahku lagi. Aku dengar dia dapat undangan pesta ulang tahun Nyonya Ratna. Benar. Aku pun gak tahu dia pakai apa, bikin Nona Yara terpesona. Pak Seno, kamu gak tahu. Koneksi keluarga Jana ini sangat penting bagi keluargaku. Masalahnya sekarang undangan ini... Seorang anak buangan, hidupnya lebih baik dari kamu yang pewaris sah. Kamu nggak pikirin solusinya? Aku sudah pikirkan, Pak Seno. Mana mungkin aku gak pikirkan, tapi sekarang dia sudah berkuasa, kamu lihat. Terus terang aja sih, aku juga nggak suka sama dia. Bahkan agak membencinya. Selalu dekati Yara. Oh, Menurutmu masalah ini harus gimana? bagus sekali, Pak Seno. Jadi maksud Pak Seno... Maksudku itu, kalian kan saudara kandung, ya kan? Hubungan darah itu lebih kental. Jadi ke pesta ulang tahun Nyonya Ratna, harusnya satu keluarga perginya bersama-sama, ya kan? Benar! Pak Seno, Anda benar sekali. Kami sekeluarga seharusnya pergi bersama. Benar itu. Iya kan? Kalau dia berani gak pergi, berarti dia anak durhaka. Benar. Tapi, gimana caranya bikin dia rela bahwa kalian pergi? Itu kalian yang harus cari cara. Aku nggak tahu apa-apa. Terima kasih, Pak Seno. Terima kasih. Kalau Anda gak keberatan, aku ingin berteman dengan Anda. Kalau Anda butuh bantuan dari keluarga Lim, katakan saja. Baiklah. Oke, ayo. Iya. Begini, aku doakan kamu sukses ya. Terima kasih, Pak Seno. Ayo, aku habiskan. Undangan pesta keluarga Jana benar dikirim ke anak durhaka itu. Benar sekali. Ayah, aku sudah cari tahu semuanya. Undangannya diantar langsung oleh asisten Yara ke dia. Ayah, aku benar-benar gak ngerti. Apa maksudnya, Ayah? Memangnya dia itu siapa? Dia gak pantas masuk keluarga Jana. Hendra, jangan marah. Hadi itu memang sudah salah jalan. Tapi gimana pun, dia tetap anak keluarga Lim. Dia bisa dihargai keluarga Jana. Bagi keluarga Lim, belum tentu hal buruk. Bukan ibu, kenapa ibu masih bela dia? Dia sekarang sudah seperti ini. Dia dapat untung, apa dia akan ingat kita? Makanya, kita harus membawanya kembali. Kalau dia pergi sendiri, keluarga Jana, gimana menilai kita? Hendra, kalau kamu bawa Tegar pergi bersamanya, itu baru sopan santun yang benar. Biar keluarga Jana lihat didikan keluarga Lim. Bawa dia pergi. Apa dia masih mau dengar aku? Ayah kan ayahnya. Dia anakmu. Kalau dia nggak nurut, itu durhaka. Kalau dia durhaka, kita sebarkan masalah ini. Biar dia nggak berani muncul di kota Jaya. Selain itu, Ayah, kita ini kasih dia kesempatan untuk kembali ke keluarga. Suruh aku minta dia. Ini bukan minta. Suruh dia kembali, beri dia peluang. Biar aku yang telepon. Kamu bilang merindukannya. Ajak dia pulang makan. Sekalian bicara soal pesta itu. Kalau dia masih punya hati, pasti ngerti harus gimana. Baiklah. Masalah ini kamu yang urus ya. Tapi, aku peringatkan dulu. Pergi, boleh. Tapi saat di keluarga Jana, yang boleh dan gak boleh dikatakan, suruh anak itu sadar diri. Jangan bikin keluarga malu. Paham? Ayah, tenang saja. Aku pasti akan ajari kakak dengan baik.
Halo, Hadi, ini aku Biuni. ada apa? Nggak ada, aku tutup. Kamu ini? Apa aku nggak boleh telepon kamu? Ayahmu kangen kamu. Suruh kamu besok datang makan malam. Kita sekeluarga sudah lama nggak kumpul. Sekeluarga? Sejak kalian mengusirku, kita bukan keluarga lagi. Gak ada urusan, aku tutup. Jangan ditutup, Hadi. Kamu jangan marah. Waktu itu ayahmu lagi emosi. Ayah dan anak mana ada dendam. Begini, katanya kamu dapat undangan ulang tahun Nyonya Ratna. Ini hal baik. Maksud ayahmu, kurang bagus kalau kamu pergi sendiri. Nanti keluarga Lim dianggap gak sopan. Besok kamu pulang, kita bicarakan baik-baik. Biar ayahmu ajak kamu dan Tegar pergi bersama. Biar keluarga Jana tahu kalau keluarga Lim rukun. Benar kan? Ibu, kenapa ibu bicara banyak dengannya? Bilang saja langsung ini kesempatan dari ayah. Jangan dia tahu diri, bisa nggak? Sudah selesai. Sudahlah, Hadi. Jangan keras kepala. Ini demi kebaikanmu. Maksudmu, suruh aku bawa Tegar ke pesta ulang tahun keluarga Jana? Benar, memang itu maksudnya. Kalian mimpi saja. Hei, Di sini lebih tenang. Apakah Lura sudah terima kejutannya? Di sini lebih tenang. Apakah Lura sudah terima kejutannya? Ini apa? Berat juga. Emas, banyak banget. Lura, lukisannya sudah diterima dan sudah selesai diurus. Ada kabar baik untukmu. Sungai Musim Semi bersama 4 lukisan lainnya terjual 20 miliar. 20 miliar? Jaga diri ya. Tunggu kabarku nanti. Astaga, 20 miliar. Hadi, apa kamu merampok, Bang? Atau aku lagi bermimpi? Kaya raya. Sekarang beneran kaya raya. Astaga, Hadi kamu ini kayak dewa. Ini cukup buat beli satu kompleks kali ya. Terima kasih leluhur, terima kasih Dewa Gentong. Terima kasih Pak Hadi. Aku janji, nggak akan foya-foya. Aku jamin selesaikan tugas. Hadi, mulai hari ini, kamu itu kakakku. Kamu kakak kandungku. Benar. Katanya suruh aku coba mie instan. Oh. Aku coba dulu. Ayo. Lihat sini, silakan. Lagi. Ayo. Silakan sini. Lihat semuanya dengan Lihat aku. sini ada barangnya. Ini mie dari selatan. Ini apa? Diseduh air panas, 3 menit langsung bisa dimakan. Saya baru Ada rasa pertama daging lihat. dan ada aroma sayuran. Minyak kenyal. Kalau nggak enak, uang kembali. Saya jadi Nona, jangan berlebihan. Mie nggak perlu direbus, Aku tidak cuma ya. diseduh air panas. Ada rasa daging juga. Tentu saja, Kak. Ucapan saja belum tentu benar, mending lihat sendiri. Aku seduhkan satu untuk Anda, coba cium aromanya. Mau. Ayo, boleh. Oh, aromanya. Enak juga ya. Caranya ya? Iya, ternyata Oh, begitu begitu caranya. Benar, tinggal Kok seduh. Itu praktis baru banget. diseduh air panas. ya. Coba sekali. Coba cium. Wangi sekali. Oh, wangi banget. Ada yang mau coba? Aku mau coba. Ayo, Kakak, ambil Iya. sumpit sendiri. Oh. Sepertinya enak. Ya gimana ya rasanya? Enak sekali. Aku mau 2 bungkus. Ini enak buat Ayo, ibu. aku mau ambil sendiri. Malam-malam di kos tinggal makan ini. Aku juga mau satu. Aku juga mau Baik. beberapa. Iya. Aduh. Jangan buru-buru, semua kebagian. Satu. Aku mau 2. Kalau enak datang lagi ya. Besok datang lagi ya. Masih ada barang baru. Zaki? Lura sudah datang. Ayo duduk. Lura, mie instan kamu itu hebat sekali. Kemarin istriku antri lama sekali. Baru dapat 2 bungkus, setelah pulang dia cerita. Aku jadi ikut ngiler.
Hari ini aku datang, ada urusan lain mau minta tolong. Katakan saja. Aku mau beli rumah yang harus punya halaman pribadi. Lokasinya jangan terlalu pelosok, tapi tempatnya harus tenang. Oh iya, lalu aku juga mau cari ruko pinggir jalan, gak perlu terlalu besar, tapi harus rapi, yang bisa urus izin usaha. Oh, rumah halaman dan ruko. Kamu mau menetap atau buka toko? Di rumah, aku punya teman mau aku menetap di sini dan lakukan sesuatu. Soal harga bisa Temanmu diatur. itu mikirnya matang, serahkan padaku. Aku sudah di sini lebih dari 20 tahun. Aku kenal semua tetangga. Siapa yang mau jual rumah, ruko mana yang kosong, aku tahu jelas. Tenang saja, aku pasti bisa carikan. Bagus sekali, terima kasih banyak ya. Oh iya, ada satu hal lagi. Katakan saja. Temanku itu akhir-akhir ini tertarik dengan barang antik. Apa saja boleh, giok porselen atau pajangan antik. Yang penting sudah cukup tua dan punya nilai sejarah. Tolong bantu perhatikan. Soal harga nggak masalah. Setelah kamu bilang begitu, aku jadi ingat. Aku punya kenalan lama. Dulunya buka pegadaian, tapi sudah bangkrut. Masih ada 2 guci yang dititipkan padaku. Katanya cari orang yang ngerti barang. Mau aku ambilkan untukmu? Boleh, aku mau lihat. Aku punya kenalan lama, masih ada 2 guci yang dititipkan padaku. Mau aku ambilkan untukmu? Boleh, aku mau lihat. Ini dia. Katanya ini warisan dari buyutnya. Berapa harganya? Dia lagi butuh uang. Harganya 4 juta. Menurutku nggak sepadan. Aku akan bayar 4 juta, aku mau. Kamu beneran mau? Uang tunaiku nggak cukup, ini untukmu. Emas batangan. Ambil saja, guci ini aku bawa ya. Sisa uangnya aku hitung sekalian buat uang muka, beli rumah dan cari ruko, nanti kurangnya dihitung. Ingat, jaga rahasia. Tenang saja. Mulai sekarang aku akan ikut perintahmu. Soal ruko dan rumah, meski harus turunin harga diri, akan kuurus. Baik, aku pergi dulu ya. Hati-hati di jalan. Emas batangan. Dia pasti punya koneksi. Emas batangan ini, aku harus terus dekat sama dia. Aku nggak paham soal ini. Kelihatannya agak kuno. Tapi apa seharga sebatang emas? Harus tanya pada ahli. Bu Zara, ini aku. Aku Hadi. Pak Hadi, Aku punya satu barang. Mau minta tolong Anda menilai. Apa Anda ada waktu? ada, tentu saja ada. Anda di mana? Aku yang ke sana atau Anda ke sini? Barangnya ada padaku. 2 guci. Lumayan besar. Gimana kalau Anda yang datang kemari? Baik, nggak masalah. Kirim saja alamatnya, aku segera ke sana. Baik. Bu Zara, silakan masuk. Silakan duduk. Bu Zara, mari lihat ini. Ayo. Pak Hadi, keberuntungan teman Anda ini harusnya aku periksa dengan teliti. Bentuknya padat, auranya sangat megah. Apa ini? Lihat glasurnya tebal dan mengilap. Dasar putihnya berwarna biru pucat. Ini ciri khas dari pabrik resmi kerajaan. Lalu lihat warna biru putihnya, bagian yang pekat warnanya meresap. Ada bercak kristal coklat kehitaman, biasa disebut bercak karat. Bagian terang warnanya menyebar seperti sapuan tinta di atas air. Semua ini ciri khas penggunaan pigmen biru klasik impor yang khas. Lalu lihat motifnya, bagian leher dilukis bunga peony. Motif utama di bagian tengah itu motif guru bijak. Oh bukan. Ini adalah karya yang tak ternilai bagusnya. Motif figur hidup, teknik goresannya kuat. Garis motif daun dilukis dengan tegas. Sekilas saja bisa terlihat zaman pembuatannya. Pak Hadi, kalau aku bilang kalau guci ini lulus uji ilmiah dan dikonfirmasi oleh para ahli, maka kemungkinan besar
Ini porselen biru putih dinasti Dacia dengan motif kisah tokoh. Koleksi seperti ini sangat langka. Tiap buahnya itu harta karun negara, bisa mengguncang seluruh dunia kolektor. Pak Hadi, kalau aku bilang kalau Gucci ini lulus uji ilmiah dan dikonfirmasi oleh para ahli, maka kemungkinan besar ini porselen biru putih dinasti Dacia dengan motif kisah tokoh. Koleksi seperti ini sangat langka. Setiap buahnya itu harta karun negara, bisa mengguncang seluruh dunia kolektor. Porselen biru putih? Anda yakin? Aku 90% yakin. Bentuk, warna glasir, bahan biru putih, gaya lukisan motif, dan ciri khas dasar semuanya cocok. Aku sering lihat pecahan porselen biru putih, tapi yang selengkap ini baru pertama kali kulihat. Lalu, berapa nilainya? Sulit diperkirakan. Dari pasar lelang global beberapa tahun ini, Gucci motif guru bijak saja harganya mencapai ratusan miliar. Motif pahlawan milik Anda ini, temanya juga sama, klasik. Kondisinya sangat utuh. Kalau dijual di pelelangan global dan dikelola dengan baik, perkiraan terendahnya minimal 160 miliar, bahkan bisa lebih tinggi. Kalau yang ini? Yang ini Gucci motif bangau dari akhir dinasti Jansa meniru gaya dinasti Wuku. Coba lihat, meski glasirnya cukup halus tapi putihnya keabuan. Lapisan glasirnya tipis dan gak berkilau. Biru putihnya pakai bahan lokal atau kualitas setara. Warnanya memang stabil tapi agak kaku, gak seperti pigmen biru klasik yang memiliki kesan mengalir. Motifnya rapi tapi terlalu teknis. Bentuk awan dan bangonya kaku. Motif daun di tepinya dan motif sulurnya terlalu formal. Bagian bawah ada tanda buatan dinasti Wuku, tapi gayanya lemah tak bertenaga. Ini Gucci buatan pabrik rakyat saat itu, memang sudah cukup tua. Tapi nilai seni dan pasar gak sebanding dengan porselen biru putih. Lalu berapa harganya? Harga pasarnya sekitar 300 juta sampai 400 juta. Tergantung selera pembeli. Tapi dibanding porselen biru putih yang ini hanya bisa dianggap karya seni biasa. Bu Zara, kalau aku mau jual porselen biru putih ini, menurut Anda gimana cara terbaiknya? Bu Zara, kalau aku mau jual porselen biru putih ini, menurut Anda gimana cara terbaiknya? Kalau Pak Hadi butuh uang cepat, aku bisa hubungi beberapa kolektor papan atas. Harganya mungkin bisa mencapai 120 miliar. Tapi Pak Hadi, kalau nggak buru-buru, aku sangat sarankan Anda ikut lelang global. Kondisi dan motif porselen biru putih ini layak untuk dijual di pelelangan seperti lelang Adinata dan lelang Mahardika. Hanya prosesnya agak lama, mungkin butuh 6 bulan lebih untuk cairkan dana. Nggak apa-apa, aku nggak buru-buru. Kalau gitu, tolong Bu Zara, bantu aku hubungi lelang terbaik. Kita akan lakuin lelang terbuka. Semua urusannya biar Anda yang atur. Untuk kondisi dan biaya nanti, kita ikuti aturan. Pak Hadi tenang saja, aku akan berusaha sebaik mungkin agar mahakarya ini dapat pengakuan dan nilai sepantasnya. Untuk yang ini, kebetulan ulang tahun Nenek Ratna, aku sedang bingung soal hadiahnya. Gucci ini usianya cukup tua. Motif bangau artinya umur panjang. Maknanya bagus, bisa dikasih ke orang tua. Gak terlihat murahan, juga gak bikin mereka risih karena terlalu mahal. Menurut Anda, apa ini cocok? Sangat cocok, ini cocok sekali. Gucci motif bangau dinasti Jansa seperti ini diberikan kepada orang tua yang suka koleksi, itu sangat cocok. Gak semenonjol porselen biru putih, tapi juga berkelas. Pertimbangan Pak Hadi beneran matang. Soal lelang akan segera aku urus. Kalau ada kabar, aku segera hubungi Anda. Nanti aku akan suruh orang ambil Gucci ini. Baik, terima kasih Bu Zara. Gak apa, ini sudah menjadi tugasku. Karena sudah beres, aku pamit dulu. Lebih dari 160 miliar, Lurah. Kamu kasih aku kejutan besar lagi. Hei, Zaki. Pak Wira, ini Nona Lura. Ini pemilik rumah Pak Wira. Halo Nona Lura, aku dengar dari Zaki, kamu mau beli rumahku. Benar, Ayo, lihat ke sana. baiklah. Rumahku ini warisan leluhur. Sebenarnya kalau nggak butuh uang, aku nggak jual. Kalau Anda beneran suka, harganya pas, 20 juta. Wira, aku sudah lihat rumah Anda, bangunan di samping bocor. Tembok halaman juga perlu diperbaiki. Lokasinya juga terpencil. 16 juta. 16 juta? Tunai. 16 juta nggak bisa, terlalu sedikit. Begini aja. Kalau Anda benar suka, aku turunin sedikit, 19 juta. Lupakan saja. Zaki, kita lihat tempat lain saja. Jangan pergi.
jangan pergi. Kalau Anda beneran mau beli 17 juta. Tapi jangan kurang lagi. 16 juta. Nggak bisa lebih lagi. Pak Wira, aku mau tanya lagi. Anda begitu buru-buru jual rumah ini? Apa Anda berencana Jujur, izinku sudah keluar. 2 hari lagi aku keluar negeri. keluar negeri? Mau ke negara mana? Mungkin Amerika atau Asia Tenggara. Belum kupikirkan. Pak Wira, sejujurnya, aku punya koneksi. Jadi informasiku lebih akurat. Dengar saranku. Kalau Anda beneran mau berbisnis dan kaya, Amerika dan Asia Tenggara itu jauh. Bahasanya juga beda. Lebih baik ke Hong Kong dulu. Itu pelabuhan bebas, banyak perusahaan asing, peluangnya juga banyak. Setelah kamu sudah stabil di sana, baru berpikir ke tempat lain. Nona Lura menarik sekali. Aku mau berteman dengan Anda. Baiklah, 16 juta. Pak Wira memang orang pintar. Ini uang muka, sisanya dilunasi saat serah terima. Baiklah. Kak, minum sendirian ya? Apa kamu rasa agak pantas untuk gabung sama kami? Adi, ketemu orang tua bukannya datang menyapa. Nggak punya sopan santun. Hendra, sudahlah. Mungkin dia gugup. Hadi, jangan salahkan ayahmu. Semua ini demi kebaikanmu. Lihat, kami nggak ajak kamu, tapi kamu tetap datang juga. Aku masuk pakai undangan. Soal gimana kalian bisa masuk, itu bukan urusanku. Siapa tahu undangan itu kamu dapat dari mana? Dengar ya, tanpa keluarga Lim kamu bukan apa-apa. Di acara seperti ini, sebaiknya kamu berdiam diri saja. Dan jangan bikin malu. Mengerti nggak? Hadi, kamu berani datang juga ya? Yara bukan orang yang bisa kamu dekati. Dengar ya, kamu jauhi dia. Kalau enggak, kamu nggak akan bisa bertahan di kota Jaya. Pak Seno, Yara itu manusia, bukan barang. Dia bukan milikmu. Kamu baik, keras kepala, hah? Nanti pas kasih hadiah, kulihat kamu bisa keluarin sampah apa. Nanti kamu bahkan nggak pantas jadi pelayan di sini. Ya. Nyonya Ratna. Nyonya Ratna, Nyonya Ratna. Nyonya Ratna, Nyonya Ratna. Nyonya Ratna. Nyonya Ratna. Nyonya Ratna. Sesi pemberian hadiah dimulai. Terima kasih. Nyonya Ratna, ayahku sengaja pilihkan patung Dewi Kwan, lambangkan keberuntungan dan kesehatan. Semoga Anda panjang umur dan bahagia. Terima kasih. Nenek, aku tahu Anda suka barang yang elegan. Guci ini lambangkan umur panjang dan kehidupan abadi. Semoga Anda sehat selalu dan selalu bersemangat. Umur panjang. Bagus. Maknanya bagus sekali. Lukisannya juga elegan. Aku sangat suka. Nak, kamu perhatian sekali. Nenek, jangan Nyonya berkata. Ratna. Hadiah dari Seno pasti lebih bagus dari hadiah kampungan itu. Silakan dilihat. Astaga, ini porselen biru putih. Lihat bentuknya, lihat coraknya. Ini Guci motif pahlawan. Keluarga Zaini beneran murah hati. Harga Gucci ini harganya pasti selangit. Astaga, ini porselen biru putih. Lihat bentuknya, lihat coraknya. Ini Guci motif pahlawan. Hadiah dari Seno pasti lebih bagus dari hadiah kampungan itu. Silakan dilihat. Seno, ini terlalu berharga. Nyonya Ratna, yang ini porselen biru putih dengan motif pahlawan. Benda berharga ini yang pantas dengan status dan kedudukan Anda. Lewat Gucci ini, semoga Anda setuju untuk jodohkan Yara denganku. Jadi keluarga Zaini dan Jana bisa ciptakan masa depan yang lebih baik, ya kan? Seno, niatmu baik. Sudah nenek terima. Gucci ini terlalu berharga. Keluarga Jana nggak bisa menerimanya. Soal pernikahan, keluarga Jana nggak percaya dengan perjodohan. Soal pernikahan Yara, dia yang putuskan sendiri. Seno, jangan bahas soal pernikahan lagi. Yara, apa kurangku sampai gak pantas untukmu? Hah? Demi pesta ulang tahun nenek, aku sudah siapkan hadiah sebagus ini. Apa aku kalah sama orang kampung dan miskin itu? Hah?
Yara, apa kurangku sampai nggak pantas untukmu? Hah? Apa aku kalah sama orang kampung dan miskin itu? Pak Seno, untuk apa begini? Pakai barang palsu untuk menipu. Sudah ditolak, malah marah-marah. Beneran gak tahu malu. Hadi, hah? Kamu itu orang melarat. Kamu tahu apa itu porselen biru putih? Hah? Kamu pernah sentuh barang antik? Lihat itu. Aku nggak mengerti. Aku akan jelaskan beberapa hal. Biar semua orang menilai. Pertama, pigmen biru klasik. Memang ada warna sebar dan bintik karat. Tapi punya Pak Seno ini, bintik karatnya hanya di permukaan. Jelas ini ditambahkan belakangan. Ini nggak ada kesan pigmen biru klasik yang meresap sampai ke dalam. Kedua, pelukis dinasti Dacia punya gaya lukis yang bebas dan berani. Guci ini terlihat garisnya lancar mulus, tapi sebenarnya terlalu rapi, sangat kaku. Jejak tiruan terlalu ketara, sama sekali nggak ada inti dari gaya lukis dinasti Dacia. Ketiga, dan yang paling penting, karena keterbatasan teknik pemurnian tanah, badan guci besar biasanya agak kasar. Di bagian bawah, ada bekas api dan pasir yang menempel. Pak Seno, kamu berani nggak tunjukkan gucimu ke semua orang, biar semua lihat. Apa bagian bawah gucimu halus seperti ubin modern? Apa bekas api yang diwarnai pakai cat? Apa bekas api yang diwarnai pakai cat? Kamu asal bicara. Jangan asal menuduh. Kamu pikir bisa lihat seenaknya? Hah? Ini porselen biru putih asli. Yang ini sudah dinilai oleh ahli, tahu? Ahli? Ahli yang ikut arus kayak Tuan Kevin itu. Oh iya, lupa bilang hal yang paling penting. Kamu bilang barangmu ini adalah motif pahlawan, ya? Kebetulan sekali. Karena porselen biru putih dengan motif pahlawan yang asli ada padaku. Ada di dia. Ada sama dia. Ada di dia. Pak Seno, lain kali kalau mau pakai barang palsu buat nipu, lebih baik cari tahu dulu yang asli ada pada siapa, biar nanti gak jadi bahan tertawaan. Karena porselen biru putih dengan motif pahlawan yang asli ada padaku. Pak Seno, lain kali kalau mau pakai barang palsu buat nipu, lebih baik cari tahu dulu yang asli ada pada siapa, biar nanti gak jadi bahan tertawaan. Hadi, kamu pecundang yang diusir keluarga Lim. Kamu tahu apa soal porselen biru putih? Kamu pernah sentuh barang antik semahal ini? Kamu cuma memfitnah seenaknya. Kamu jangan asal bicara di sini ya. Menurutku, kamu itu hanya cemburu. Ucapannya benar. Ayah, ibu, kalian lihat, Hadi sekarang sudah jadi seperti apa. Demi mencari perhatian, dia berani bicara apapun. Bilang barang orang lain palsu, dan yang asli ada padanya. Ini lelucon terkonyol yang pernah aku dengar tahun ini. Hadi, dengan semua yang kamu punya, apa cukup beli pecahan porselen biru putih? Hadi, cepat minta maaf pada Pak Seno. Kamu itu buat malu di sini. Dan juga mencoreng nama baik keluarga. Hadi, aku tahu kamu kesal. Tapi kamu nggak boleh fitnah Pak Seno cuma karena cemburu. Cemburu? Buat apa aku cemburu padanya? Hadi, aku tahu kamu kesal. Tapi kamu nggak boleh fitnah Pak Seno cuma karena cemburu. Cemburu? Buat apa aku cemburu padanya? Cemburu dia bisa beli barang palsu, atau cemburu dia pakai barang palsu buat nipu? Pak Seno, kamu bilang aku bohong. Berani nggak? Di hadapan nenek dan semua tamu terhormat, kita panggil ahli sesungguhnya untuk memeriksa. Kalau barangmu ini asli, aku, Hadi, akan berlutut dan minta maaf di depan umum lalu pergi dari kota Jaya. Hei, kamu memang apa hakmu buat periksa? Ini pesta ulang tahun Nyonya Ratna. Jangan buat onar di sini. Nenek, karena ada perdebatan agar Pak Seno menerima fitnahan dan agar Pak Hadi nggak disalahpahami. Gimana kalau kita undang ahli yang dihormati untuk memeriksa langsung sekaligus jadi hiburan tambahan di pesta? Benar kata Yara. Kalau gitu kita panggil Tuan Joko untuk periksa. Nyonya Ratna, hal ini nggak perlu. Ngapain repot cuma buat seorang pecundang? Hah? Tuan Joko, halo. Halo. Maaf repotin kamu. Aku ragu dengan guci ini. Tolong bantu diperiksa. Nyonya Ratna, jangan sungkan. Bisa meriahkan pesta ulang tahunmu. Itu kehormatan bagiku.
Tuan Joko, porselen biru putih ini, ada yang bilang ini barang palsu. Tolong buktikan untukku. Benar, Tuan Joko. Anda harus periksa dengan teliti. Hadi itu sudah biasa bohong, asal bicara saja. Pak Seno, maaf, aku lancang bertanya. Benda ini didapat dari mana? Aku dapat dari seorang kolektor luar negeri. Catatan transaksinya juga lengkap. Pak Seno, kamu memang sudah tertipu. Gucci ini memang tiruan kualitas tinggi, bukan barang dari dinasti Dacia. Meski warna biru Gucci ini sengaja meniru pigmen biru klasik, tapi terlalu mencolok. Bintik karatnya seperti serpian besi, nggak meresap ke dalam badan Gucci. Lukisan itu kelemahan terbesar, garisnya kaku. Sosoknya sama sekali nggak hidup. Berbeda dengan gaya bebas dan agung pelukis dinasti Dacia. Yang paling penting itu bagian dasarnya. Gucci besar dinasti Dacia tebal dan berat tanpa glasir. Tekstur kasar dan renggang, semburat merah alami dari pembakaran. Bagian bawah Gucci ini halus. Disebut semburat merah hanya olesan cat. Kalau digosok kuat akan luntur. Ini teknik penuaan yang umum. Dibuat dengan tanah asli setelah dibakar. Ini nggak mungkin. Ini teknik penuaan yang umum. Dibuat dengan tanah asli setelah dibakar. Ini nggak mungkin. Kalau ini palsu, yang asli mana? Hadi, kamu bilang yang asli ada padamu. Kalau nggak bisa tunjukkan, berarti kamu menuduh. Benar, Hadi. Bukannya yang asli ada padamu. Kalau berani keluarkan, kalau nggak bisa berarti kamu bohong. Kamu cemburu pada Pak Seno dan juga keluarga Lim. Porselen biru putih dengan motif pahlawan yang asli sudah kutitipkan pada lelang Mahardika untuk tur pameran global. Sekarang lagi dipamerkan di Londra. Ini sudah disertifikasi oleh lelang Mahardika. Dilengkapi semua detail, foto beresolusi tinggi, dan sertifikat penilaian resmi. Pak Seno, mau nggak? Hari ini, aku kasih nomor telepon Direktur Lelang Mahardika. Biar kalian bisa cek sendiri. Hadi, kamu tega. Kamu beneran tega. Kamu menjebakku. Kamu akan menyesal. Dan juga Yara. Seno, hari ini ulang tahun nenek. Kasih barang palsu saja. Sudah nggak sopan. Sekarang malah ancam tamu di depan nenek. Apa kamu pikir keluarga Jana itu lemah? Insiden hari ini membuat semuanya nggak enak. Menilai orang itu sangatlah sulit. Aku sudah hidup setengah abad. Yang paling aku hargai adalah karakter, ketajaman mata, dan keberanian untuk bicara kebenaran. Hadi, anak ini bagus. Nenek, aku yang sudah lancang ganggu pesta ulang tahun Anda. Aku minta maaf. Nggak apa, kamu ini, Gucci motif bangau yang kamu berikan aku sangat menyukainya. Yara, wakilkan aku berterima kasih pada Hadi. Hadi, terima kasih. Karena buat nenek nggak tertipu barang palsu. Dan juga terima kasih sudah membuatku lihat pertunjukan yang begitu menarik. Hadi, tunggu sebentar. Nona Yara, ada perlu? Aku temani kamu jalan. Sekalian, aku juga mau cari udara segar. Kejadian malam ini memang agak heboh. Bikin Nona Yara ikut malu ya? Hadi, terima kasih. Terima kasih. Buat apa? Terima kasih karena aku hampir kacaukan pesta ulang tahun. Bukan. Terima kasih karena nggak biarkan nenek terima barang palsu. Dan juga karena kamu membuatku melihat prinsip kuat seseorang dalam situasi seperti itu. Saat hadapi serangan Tegar dan Seno, kamu masih bisa tenang dan bicara dengan fakta. Kamu sangat hebat. Aku hanya lakukan hal yang aku anggap benar. Lagi pula, aku juga nggak rugi. Kamu selalu seperti ini ya. Kelihatannya nggak suka bersaing, tapi sebenarnya terencana dan tepat sasaran. Dari perangko, lukisan kuno sampai porselen biru putih. Hadi, kamu penuh dengan misteri. Nona Yara, penasaran bukanlah pertanda baik. Hadi, kalau aku bilang penasaranku padamu bukan hanya karena barang-barang berharga yang kamu bawa,
Aku bisa lihat kamu berbeda dengan Tegar dan Seno. Bahkan kamu beda dari kebanyakan orang yang ada di lingkungan ini. Aku bisa lihat kamu berbeda dengan Tegar dan Seno. Bahkan kamu beda dari kebanyakan orang yang ada di lingkungan ini. Berbeda. Itu karena aku anak terpuruk yang dibuang keluarga dan hidup dari jual barang antik. Bukan. Kamu itu orang yang meskipun terpuruk, bisa bangkit lagi dengan kemampuan dan pandangan sendiri. Kamu tahu nggak, yang aku kagumi bukan seberapa banyak hartamu atau barang langka yang kamu pamerkan. Yang aku kagumi itu ketenanganmu yang seolah bisa melihat masa depan dan keteguhanmu yang tak terganggu keadaan. Itu sangat menarik. Nona Yara, aku hanya beruntung kebetulan dapat beberapa kesempatan. Enggak. Kesempatan hanya untuk yang siap. Hadi, aku nggak mau cari tahu rahasiamu. Aku hanya ingin ungkapkan perasaanku. Aku mau bilang, merasa nyaman dan menyenangkan saat bersamamu. Mungkin kita bisa lebih dari sekedar rekan bisnis. Aku mau bilang, merasa nyaman dan menyenangkan saat bersamamu. Mungkin kita bisa lebih dari sekedar rekan bisnis. Nona Yara, aku hargai niat baikmu. Kamu wanita paling istimewa, paling hebat dan cantik yang pernah kutemui. Justru karena itu, aku gak bisa sembarangan memberimu jawaban. Kondisiku jauh lebih berbahaya dan rumit dari yang kamu lihat. Aku rasa sebelum aku beneran bisa kendalikan takdirku sendiri, aku gak mau siapapun terseret dalam masalah ini. Aku ngerti. Waspada itu sifat baik. Setidaknya kita sekarang teman, benar kan? Iya, aku merasa terhormat bisa jadi teman Nona Yara. Sepakat ya. Sebagai teman, aku mau kasih saran. Malam ini, Tegar dan Seno sangat dipermalukan. Mereka nggak akan tinggal diam. Kamu harus hati-hati. Tentu saja, aku siap hadapi apapun yang datang. Kalau kamu butuh bantuan, bilang saja. Jangan lupa, kita sekarang teman. Tentu saja. Sampai jumpa, Yara. Sampai jumpa, Hadi. Si bajingan Hadi itu sudah membuatku malu di depan keluarga Jana dan Yara. Kalau aku gak singkirkan dia, jangan sebut lagi nama aku Seno. Sabar, Pak Seno. Jangan marah, nanti Anda bisa sakit. Pak Seno, dengar ya. Hadi itu cuma pendatang baru, dia nggak bisa bertahan lama. Lagi pula, aku sudah selidiki. Akhir-akhir ini dia sangat dekat sama seseorang di pasar barang antik. Tapi transaksinya sangat rahasia. Aku curiga barangnya itu dari sumber yang nggak benar. Sumbernya nggak benar. Pas banget. Nanti aku suruh orang untuk periksa. Periksa pajaknya, periksa izin tinggalnya. Aku akan buat hidupnya nggak tenang. Benar. Di halaman itu pasti ada barang ilegal. Pintar, Pak Seno. Tapi Pak Seno, Hadi itu akhir-akhir ini terasa agak aneh. Seolah dia selalu bisa tahu masa depan. Menurutmu? Menurutku, pasti si Yara itu... Diam! Beraninya kau bicara begitu tentang Yara? Yang halangi jalanku akan aku habisi. Tegar, begini. Setelah masalah ini selesai, aku akan bantu kamu dapat proyek keluarga Lim. Gimana? Terima kasih Pak Seno. Pak Seno tenang saja. Aku akan buat Hadi takkan pernah bisa bangkit lagi. Apa Hadi ada? Hadi, Halo, aku Hadi. kami terima laporan warga.
tempatmu ini diduga usaha tanpa izin dan jual produk palsu. Kami mau periksa. Silakan. Ini kamar pribadiku, gak ada bisnis ilegal. Semua rekan kerjaku punya toko resmi dan dokumen yang lengkap. Salah paham, ini salah paham. Pak Hadi itu konsultan khusus kami. Semua transaksi barang antiknya dilakukan melalui kami. Ini kontraknya. Transaksi dan pembayaran pajak ada di sini. Dokumennya nggak ada masalah. Apa kamu ada masalah dengan orang lain? Mungkin saja. Tapi yang benar tetap benar. Silakan awasi kapan saja. Baik, permisi. Hati-hati di jalan. Kamu nggak apa-apa? Katanya petugas perdagangan mencarimu. Itu Seno. Selain Seno, siapa lagi yang peduli sama aku? Itu cuma trik rendahan yang gak berkelas. Hati-hati. Dia itu sangatlah pendendam. Apalagi Tegar belakangan ini sangat dekat sama dia. Harus waspada sama adikmu. Dia bukan adikku. Sejak dia berniat menghancurkanku, dia bukan lagi adikku. Yara, terima kasih sudah ingatkan aku. Hadi, apa kita perlu sesungkan ini? Kita kan teman. Sesama teman, seharusnya saling membantu. Kalau kamu butuh bantuan. Yara, aku mengerti niatmu. Tapi masalah ini harus aku selesaikan sendiri. Beberapa masalah, kalau gak diselesaikan sendiri, bakalan terus mengganggu. Baik. Nenekku berkali-kali memujimu. Katanya kamu tenang dan dewasa, punya potensi besar. Kalau kamu butuh bantuan apapun, bilang saja. Kami pasti akan bantu kamu. Ayo, Hebat, tetangga hebat. sekalian dan kakak sekalian, hari ini Lurah Niaga resmi dibuka. Semua barang dikirim langsung dari daerah selatan. Lagi tren banget, kualitas terjamin, harganya paling terjangkau. Selama hari pertama pembukaan, semua diskon 10%. Gak bakal rugi atau ketipu, ayo lihat-lihat. Lihat. Tokonya mewah sekali. Jual apa ya? Coba Iya, jelaskan. ada kacamata. Aku suka. Biasanya jam tangan merek Diamond harus diputar dulu untuk atur waktu. Tapi jam tangan elektronik ini nggak perlu diputar, jalan otomatis. Menampilkan angka jam, menit, dan detik dengan sangat jelas. Lihat, malam juga bisa nyala. Tahan air dan guncangan. Harga aslinya 30.000, hari ini cuma 27.000. Ada yang mau? Wah, beneran bisa nyala Kak Lurah. Beneran, aku mau satu. Enggak, aku mau dua. Satu buat adikku juga. Ini untuk kamu. Totalnya 54.000 ya. Hari ini Lurah Niaga resmi dibuka. Semua barangnya dikirim langsung dari daerah khusus selatan. Lagi tren banget. Nggak bakal rugi ataupun ketipu. Ayo lihat-lihat. Iya, lihat, aku mau lihat. lihat dulu. Ini apa? Gimana cara pakainya? Yang Iya, ini yang ini juga korek bagus. api gas. Lebih bagus dari korek biasa. Lebih praktis dari korek batu api kuno. Bahkan tahan angin. Ini cocok buat tukang gas, supir truk jarak jauh, dan para pria yang merokok. Ini sangat praktis. Harganya 6.000. Ada yang mau? Aku mau satu. Baik, Pakai ini untuk nyalakan rokok. Pasti keren sekali. sudah pasti. Aduh. Kamu lihat ini, bagus sekali. Kalau ini kacamata aviator. Lagi tren di Hong Kong. Dipakai pria jadi modis, dipakai wanita jadi keren. Keren sekali. Musim Wah. panas bisa lindungi mata dari silau matahari. Naik sepeda pun gak takut silau. Harga aslinya 8.000, sekarang cuma 7 ribuan. Baik, aku mau satu. Aku juga juga mau mau. satu. Dijamin Aku bagus. mau. Pakai ini pasti keren sekali. Aku mau satu. Baik-baik. Jangan buru-buru ya. Hari ini belanja senilai 10.000, dapat permen gratis 1. Belanja senilai 20.000, dapat ikat rambut cantik. Ayo, Wah, murah sekali. Iya, Cepat. murah. Aku silakan pilih lagi. pilih-pilih. Aku mau ini. Baik. Aku Aku satu mau yang ini. Pilih sendiri Aku mau yang saja. ini. Baik. Ini uangnya. Iya. Aku mau, ini uangnya. Makasih. Kalau Ya. suka datang lagi ya. Baik. Iya. Hadi, toko sudah dibuka. Seperti yang dikirakan, begitu barangnya dipajang, semua orang tercengang. Pendapatan hari pertama sudah 2 jutaan. Tiap hari aku hitung uang sampai pegal. Tapi ada juga yang iri. Petugas kelurahan datang bertanya, aku sudah ikuti arahanmu. Semua izin lengkap, sikap baik. Untuk sementara aman, cuma sangat lelah, tapi hati tenang. Terima kasih. Kamu harus semangat ya, dan kerja yang baik. Semoga kedepannya makin bagus. Selain itu, jaga kesehatan. Oh iya,
Kalau melihat perabotan tua dan bahan kayu warnanya gelap dan kayunya keras, yang wangi atau teksturnya indah, coba kamu perhatikan. Tanyakan harganya. Mungkin ada kesempatan lain. Kaos kaki ini berapa? 10.000 sepasang. Ini uangnya. Datang lagi ya. Paman, Anda datang. Mau 2 bungkus mie instan? Ambil sendiri saja. Paman, Anda mau pindah rumah ya? Rumahku digusur. Meja dan kursi ini sudah nggak ada tempat. Jadikan kayu bakar saja. Oh, sayang sekali kalau dibakar. Jual ke aku saja. Laku nggak 16.000 atau 20.000? Aku kasih 30.000. Akan aku jual. Nanti kalau ada perabotan atau kayu tua, bawa semuanya ke aku ya. Boleh. Ya. Oke, Gerobak aku terus ini, besok aku ambil. nggak masalah, Paman. Baik. Bu Zara, Pak Hadi, lama nggak ketemu. Mari duduk. Aku kebetulan dapat teh enak. Biar Anda cicipi. Bu Zara, gak usah tehnya. Hari ini aku datang. Ingin minta Anda bantu menilainya. Ini bangku tua. Bahannya sepertinya kayu mawar. Tapi usianya sudah cukup lama. Kalau kamu mau perbaiki. Teksturnya ada yang salah. Seratnya mengalir dan mulus. Motif wajahnya dan pori-pori kayunya. Pak Hadi, bahan ini jangan-jangan kayu cendana. Bahan tua yang berminyak. Ini bahan kualitas terbaik. Sayang sekali. Bahan sebagus ini sampai jadi begini. Barang ini Anda dapat dari mana? Temanku yang dapat barang seperti ini dijual jadi kayu bakar bekas. Kayu bakar bekas. Beneran membuang harta rezeki teman Anda. Beneran bagus sekali. Kenapa aku nggak punya teman seperti itu? Bu Zara, kalau aku bilang bahan kayu seperti ini, kayu rotan, kayu cendana, dan juga kayu emas, dia punya lebih banyak. Pak Hadi, apa Anda serius? Kayu bakar bekas. Beneran membuang harta rezeki teman Anda. Beneran bagus sekali. Kenapa aku nggak punya teman seperti itu? Bu Zara, kalau aku bilang bahan kayu seperti ini, kayu rotan, kayu cendana, dan juga kayu emas, dia punya lebih banyak. Pak Hadi, apa Anda serius? Pak Hadi, Anda nggak tahu, sekarang barang tua kelas atas seperti ini harganya mahal dan susah dicari. Kalau ada pemasok yang stabil, kita bisa perbaiki bahan-bahan tua ini dan membuka bengkel restorasi mebel antik, lalu panggil tukang terbaik untuk dibuat jadi meja lukis dan perabot. Setiap barang akan jadi unik. Keuntungannya pasti berkali-kali lipat. Itu bikin barang biasa jadi berharga. Baik, Bu Zara, kamu yang urus teknis, koneksi dan pasar, aku yang sediakan bahan baku murah ini. Kita bekerja sama untuk dirikan bengkel. Sepakat. Saluran penjualan pengrajin dan lokasinya serahkan padaku. Pak Hadi, Anda beneran penolongku. Senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Tegar, jangan minum lagi, nanti sakit. Minum. Kenapa gak minum? Aku kasih tahu ya, Bu. Yang ini namanya minum untuk hilangin masalah. Tegar, dengar nasihat ibu. Kamu jangan bergaul dengan Seno. Ibu dengar, dia sampai pakai banyak koneksi untuk selidiki Hadi. Pembukuan Hadi lengkap. Prosedurnya jelas. Nggak ada kesalahan sama sekali. Malah Seno kena masalah sendiri. Ibu diam. Ibu ngerti apa? Ibu tahu nggak? Apa kata orang di luar tentang aku? Mereka bilang aku putra keluarga Lim yang nggak berguna. Mereka bilang
Aku bahkan kalah dari anak haram yang diusir itu. Mereka bilang setiap hari aku terus saja menjilat Seno. Ibu, kalau aku nggak hancurkan Hadi, seumur hidupku nggak akan punya tempat di kota Jaya. Aku akan selamanya hidup di bawah bayangannya. Dulu waktu dia di rumah, ayah cuma peduli padanya. Sekarang akhirnya dia pergi. Aku tetap kalah darinya. Kenapa, Ibu? Aku nggak ngerti. Kenapa keberuntungannya bisa sebagus itu? Bahkan tua bangka keluarga Jana juga membelanya. Tegar, jangan begini. Ibu tahu kamu menderita. Ibu, Pak Seno bilang, katanya asal aku bisa bantu dia jatuhkan Hadi, buat reputasinya hancur, proyek di timur kota itu dia akan bantu kita. Asal kita dapat proyek itu, perusahaan kita bisa bangkit lagi. Nanti nggak akan ada yang remehkan aku, bahkan ayah pun akan menghargaiku. Tapi Tegar, Hadi sekarang beneran agak aneh. Kamu jangan ganggu dia lagi. Ibu cuma punya kamu. Aneh apanya? Asal kita dapat proyek itu, perusahaan kita bisa bangkit lagi. Nanti nggak akan ada yang remehkan aku, bahkan ayah pun akan menghargaiku. Hadi sekarang beneran agak aneh. Kamu jangan ganggu dia lagi. Ibu cuma punya kamu. Aneh apanya? Dia cuma lagi beruntung. Dia kan cuma menjilat. Yang itu, yang namanya Zara pengusaha licik itu, dan juga Yara Jalang itu. Pasti mereka diam-diam bantu dia. Aku nggak percaya. Aku nggak percaya. Dia nggak punya kelemahan sama sekali. Asal manusia pasti punya kelemahan. Manusia pasti punya kelemahan. Halaman rumahnya itu pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Aku sudah suruh orang untuk awasinya 24 jam. Aku akan awasi dia setiap hari. Tiap hari apa yang dia bawa keluar, apa yang dia bawa masuk. Aku harus tahu semuanya. Kamu suruh orang mengawasinya. Itu melanggar hukum. Kalau sampai ketahuan, kamu bisa... Ibu, kenapa kalau ketahuan? Sudah sampai di titik ini. Antara dia mati atau kita hancur. Tegar, Hadi, aku pasti akan temukan kelemahanmu. Hari nyamanmu sudah berakhir. Luar biasa. Bu Sarah, ini bukan barang biasa. Ini beneran mahakarya. Lihatlah, pengerjaannya, teksturnya, motifnya sangat hidup, coraknya sangat jelas. Ini benar-benar sempurna. Lihatlah, kilauan ini. Halus seperti giok. Ini pasti. Beneran sangat mengkilap. Ini pasti barang antik dari air dinasti Wuku. Bu Sarah, Anda dapat ini dari kediaman bangsawan mana? Dari tahun segini, kayu cendana sebesar ini sekarang sangat langka. Ini pasti dari istana. Auranya, walau bukan dari istana, pasti dibuat khusus oleh tukang di kediaman bangsawan kaya. Bu Jara, kamu lihat garisnya, lekukannya. Ini benar-benar seni. Lihat juga kayu ratan ini kepadatannya. Terasa berat saat dipegang. Kalau barang ini dipajang di ruang kerjaku, pasti berkelas. Bu Jara, sebutkan harganya. Aku mau ini. Bu Jara, sebutkan harganya. Aku mau ini. Kalian berdua memang ahli. Tenang dulu. Mari, silakan duduk. Jujur saja, barang-barang ini memang harta karun dari bengkel kayu Aruna. Untuk restorasinya, kami datangkan ahli dari ibu kota dan memakai lem gelembung ikan hanya untuk pertahankan pesonanya, tanpa bahan kimia sama sekali. Tapi soal harganya, Pak Tono, meja kayu cendana Anda harganya sekian. Pak Fendi, kursi kayu rotan Anda harganya sekian. 16 miliar?
Bu Jara, harga Anda tinggi sekali. Tapi sepadan. Kalau ini dipajang, ini bukan perabotan tapi warisan dan martabat. 16 miliar, aku ambil. Kita tanda tangan kontrak sekarang. Pak Fendi, jangan buru-buru. Bu Sarah, kantor baruku yang baru direnovasi. Kebetulan butuh barang pembawa hoki. Jangan ada yang ngerebut meja itu dariku ya. Kalian memang tegas. Selamat kedua bos. Telah dapat barang yang disukai. Nanti kalau bengkel kayu Aruna ada barang bagus, pasti kami tawarkan lebih dulu. Senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Pak Seno, sudah diselidiki. Hadi dan Jara bekerja sama membuka bengkel mebel klasik. Namanya Bengkel Kayu Aruna. Baru-baru ini mereka punya barang baru. Laku keras di kalangan bangsawan. Katanya keuntungannya tinggi sekali. Bengkel mebel. Dari mana dia dapat bahan sebagus itu? Curi atau rampok? Kurang jelas. Sumbernya sangat misterius. Orang kita terus awasi halaman rumahnya. Akhir-akhir ini cuma terlihat beberapa kayu. Selain itu nggak ada apa-apa. Apa memang ada hantu yang bantu dia? Begini saja. Suruh orang kita awasi dia lebih ketat. Kalau nggak berhasil, buat kecelakaan untuknya. Pak Seno, lokasi bengkel itu terpencil, tapi keamanannya ketat. Selain itu, kita baru saja diperingatkan Tuan. Gak berguna. Kau suruh Tegar Payah itu untuk bertindak. Suruh dia buat masalah untuk kakaknya. Bukankah dia peduli dengan rumah tuanya? Dana perusahaan benar-benar putus. Bang gak mau perpanjang pinjaman. Beberapa proyek juga berhenti. Tegar. Ini salahmu yang terlalu berhayal. Main spekulasi dan gelapkan dana perusahaan. Sekarang lihat, semuanya sudah habis. Bukan, mana aku tahu pasarnya akan berubah. Aku juga mau untungin perusahaan. Apa gunanya sekarang bicara gitu? Hendra, cepat pikirkan cara. Gimana kalau kita minta tolong pada Hadi? Siapa yang minta tolong? Suruh aku minta tolong ke dia. Aku lebih baik mati daripada minta tolong ke anak haram itu. Anak haram? Biar aku beritahu ya. Sekarang Hadi cuma dengan satu barang bisa menyaingi seluruh perusahaan kita. Tegar, sampai sekarang kamu masih belum sadar. Kamu gak sebanding dengan kakakmu. Seumur hidupmu, kamu tetap kalah. Ayah juga bilang begitu ya. Baiklah, kalian saja yang minta tolong. Pergi minta tolong padanya sana. Aku mau lihat dia bisa sombong sampai kapan. Pergi sana. Sudah ku bilang aku punya cara. Pak Seno sudah janji sama aku. Asal aku bantu dia sekali lagi, aku akan dapat uang untuk selamatkan perusahaan. Kamu masih bergaul dengannya. Dia cuma memanfaatkanmu. Kamu gak ngerti. Jangan campuri urusanku. Mau kemana? Tegar! Berhenti! Hadi! Kamu keluar! Kamu sudah diusir! Masih membuat onar! Terus kumpulkan. Jangkauan bisa diperluas ke provinsi tetangga. Harga bisa dinaikkan sedikit. Tapi perhatikan caranya. Usahakan, lakukan secara terpisah. Utamakan keselamatan. Lalu, aku lampirkan beberapa peta identifikasi kayu dan instruksi alat. Mungkin bisa membantu. Para penonton, kami sekarang berada di lokasi lelang yang dijuluki sebagai Raja Porselen. Porselen biru putih dengan motif pahlawan muncul di panggung lelang. Gak diragukan, ini akan jadi kejutan terbesar di pasar lelang global tahun ini. Silakan lihat di layar besar. Riwayat benda berharga ini sangat jelas. Telah dinilai oleh tim ahli gabungan dari dalam dan luar negeri, termasuk Sir David Weston. Gak perlu diragukan lagi. Gugup nggak, Gucimu? Dia sudah selesaikan misinya. Selebihnya, serahkan pada pasar. Kamu selalu begini, seolah semuanya ada dalam kendalimu. Hadi, terkadang aku merasa kamu sangat dekat, tapi terkadang terasa sangat jauh. Yara, ada beberapa hal, bukan aku sengaja sembunyikan.
Setelah semua masalah ini berlalu, aku akan jelaskan padamu. Baik, aku tunggu kamu. 240 miliar. 240 miliar sekali, 240 miliar dua kali, 240 miliar tiga kali, terjual. Selamat kepada nona ini. Oke. Tegar, kakak hebatmu itu sebentar lagi akan jadi miliarder. Hah? Lebih dari 200 miliar. Menurutmu apa aku bisa terima ini? Alright. Pak Seno, kalau gitu kita nggak bisa tunggu lagi. Oh ya Pak Seno, aku dapat kabar. Bengkel Hadi lusa malam akan kirim kayu yang sangat penting. Sepertinya semacam kayu ribuan tahun. Pokoknya bahan super langka. Apa ini bisa dipercaya? Oh, aku nyuap salah satu pekerja mereka. Tegar, ini kesempatan terakhirmu. Hah? Kalau berhasil, aku akan langsung transfer uang untuk membantu keluargamu. Tapi kalau gagal, kamu tahu akibatnya. Hentikan! Wah, bukannya ini Pak Tegar. Ada urusan apa datang ke sini? Ayo katakan. Tegar, masuk tanpa izin, sengaja membakar dan merusak properti orang. Menurutmu, bisa dihukum berapa lama? Kak. Aku salah, Kak. Bukan niatku, Kak. Seno yang memaksaku. Ini beneran bukan salahku, Kak. Kak. Lepaskan aku kali ini, oke? Aku mohon, Kak. Lepaskan aku kali ini. Aku pergi. Nanti, bicara saja dengan polisi. Lapor polisi. Serahkan bukti. Baik. Halo? Apa katamu? Tegar akui semuanya. Lalu polisi gimana? Ayah! Dasar anak durhaka, lihat perbuatanmu. Suruh Tegar membakar bengkel kayu Aruna. Apa otakmu sudah gak berfungsi? Bukan, ayah. Bukan aku yang suruh Tegar membakar. Aku cuma mau kasih Hadi pelajaran, ayah. Mana aku tahu. Benar, Tegar itu, dia bertindak sendiri, ayah. Nggak ada hubungannya sama aku. Tegar itu memang bodoh, ayah. Kasih dia pelajaran ya. Seno Oseno. Sudah begini kamu lepas tanggung jawab. Di depan saksi dan bukti. Tegar sudah akui. Rekaman, bukti transfer, percakapan kalian, semua jelas. Bukan, ayah. Ayah harus selamatkan aku. Hah? Aku nggak mau dipenjara. Begini, kita cari orang. Kita pakai uang. Kalau nggak bisa, kita akuisisi perusahaan Hadi. Suruh dia ubah pikiran. Gimana, ayah? Hah? Mimpi saja. Kamu nggak tahu siapa Hadi. Apa kamu nggak punya mata dan otak? Hadi sudah dipuji Nyonya Ratna di depan orang kota Jaya. Porselen biru putih milik Hadi baru saja dilelang. Harganya ditaksir lebih dari 200 miliar. Kamu mau melawan dia? Pakai apa? Bukan, ayah. Lalu gimana? Ayah harus selamatkan aku. Hah? Pikirkan cara, ayah. Ada dua pilihan untukmu. Yang pertama, polisi segera bawa kamu dan dipenjara beberapa tahun. Kami akan umumkan kalau kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini. Jangan, ayah. Aku pilih yang kedua. Aku pilih pilihan kedua. Yang kedua, segera sekarang juga pergi dari negara ini. Jangan kembali dalam 3 tahun. Siap. Saldo di buku tabungan koperasi sudah melebihi 4 miliar. Lurah niaga jadi teladan di distrik. Semua ini berkat bimbinganmu.
Mengenai yang kamu sebutkan tentang ide supermarket, sudah aku jalankan. Aku sudah ambil alih gedung di pusat kota dan sedang mempersiapkan Lurah Mart. Aku mau semua orang rasakan kemudahan belanja dengan troli, seperti yang kita harapkan. Di surat kita, setiap kali bertukar barang melalui gentong, membuatku teringat keajaiban takdir. Tanpa kamu, aku takkan seperti sekarang. Persahabatan ini, meski terpisah 40 tahun, tetap berharga. Jaga kesehatanmu, jangan terlalu lelah. Halo? Hadi, Halo? Hadi, ini aku. Gimana kabarmu sekarang? Baik. Ada apa? Soal masalah Tegar itu, kamu sudah tahu kan? Dia memang bodoh. Dia pantas kena hukuman. Tapi, gimana pun dia itu adikmu. Kali ini, mungkin hukumannya berat. Ya, aku juga tahu. Aku malu minta sama kamu. Tapi, bisakah demi hubungan keluarga, bicara pada keluarga Jana dan petugas itu, minta keringanan buat dia, biar hukumannya kurang beberapa tahun. Ayah, mohon padamu. Waktu dia menyulut api, apa pernah anggap aku kakaknya? Waktu dia terus menjebakku, apa ingat hubungan keluarga? Dia pantas dapatkan ini. Hukum akan beri dia keputusan yang paling adil. Aku nggak akan ikut campur masalah ini. Jangan. Hadi, ayah tahu dia memang brengsek. Dulu, kami juga bersalah padamu. Tapi, bagaimanapun kita ini sekeluarga kan? Sekeluarga. Sejak kamu usir aku dari rumah, kita sudah nggak ada hubungan lagi, Pak Hendra. Sebaiknya kita jadi orang asing saja. Itu baik untukmu maupun untukku. Jaga dirimu. Hadi, Koleksi nomor 88 terjual. Seharga 240 miliar. Terjual. sekarang dia sudah jadi milik orang lain. Apa kamu nggak rela? Barang itu sudah selesaikan misinya. Dia membawaku keluar dari masa tergelapku. Sekarang, ada yang lebih ingin aku hargai. Harga Gucci ini adalah angka fantastis. Tapi uang itu gak begitu penting bagiku. Yang terpenting adalah kamu yang mengajariku. Membuatku membuktikan, meski direndahkan, aku tetap bisa bangkit kembali dengan kekuatanku sendiri. Ini semua rencana masa depanku. Halaman ini, usaha-usaha ini, dan orang yang ingin aku jalani sisa hidup bersamanya. Penjelasanmu hanya gambar-gambar ini? Gambar-gambar ini hanya fondasi. Yang ingin aku tanyakan, apa kamu bersedia membangun masa depan ini bersama aku? Di sini harusnya ditanam pohon osmanthus. Saat musim gugur, halamannya akan wangi. Lalu, sayap timur harus diubah jadi ruang baca. Buku-buku kunomu dan dokumen yang akan dikirim lurah harus disimpan dengan baik. Aku ikut kamu. Lalu, kamu tunggu apa lagi, pacarku tercinta?